sepanjang dunia, tumbuhan merupakan salah satu sumber terpenting dalam kehidupan manusia. Tetapi sumber daya alam pun hampir langka. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi, ilmu pengetahuan, dan energi sebagai sumber kehidupan utama, diikuti semakin langkanya sumber energi alami, sehingga mendorong manusia untuk dapat energi yang dapat terbarukan dari makhluk hidup. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri dan lain-lain untuk produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang sudah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup yang lain. Penggabungan gen asing ini berhaluan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resistensi terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang bertambah tinggi dari tanaman alami. Yang pertama, metode senjata gen atau penembakan mikroproyektil. Metode ini sering dipergunakan oleh spesies jagung dan padi. Untuk memainkannya, dipergunakan senjata yang dapat menembak mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikroproyektil tersebut akan menghantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Bakteri Agrobacterium tumefaciens dapat menginfeksi tanaman secara alami karena memiliki plasmid Ti, suatu vektor atau pembawa DNA untuk menyisipkan gen asing. Di dalam plasmid Ti terdapat gen yang menyandingkan sifat virulensi untuk menyebabkan penyakit tanaman tertentu. Gen asing yang mau diisi ke dalam tanaman dapat disisipkan di dalam plasmid Ti. Selanjutnya, A. tumefaciens secara langsung dapat memindahkan gen pada plasmid tersebut ke dalam genom atau DNA tanaman. Setelah DNA asing menyatu dengan DNA tanaman, maka sifat-sifat yang diminta dapat diekspresikan dalam tumbuhan. Pada metode ini, sel tanaman yang akan menerima gen asing wajib mengalami pelepasan dinding sel hingga menjadi protoplasma atau sel yang kehilangan dinding sel. Yang belakang sekali, sel diberi kejutan listrik dengan voltase tinggi untuk membuka pori-pori membran sel tanaman sehingga DNA asing dapat masuk ke dalam sel dan bersatu atau terintegrasi dengan DNA kromosom tanaman. Kemudian dimainkan bagian pengembalian dinding sel tanaman. Ubi jalar. Sifat yang sudah dimodifikasi yaitu tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan virus. Yang dimodifikasi, gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi perendaman gen. Tanaman tomat. Sifat yang sudah dimodifikasi yaitu bagian pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan bertambah lama dan tidak cepat busuk. Kemudian sifat yang dimodifikasi yaitu gen khusus yang dikatakan antisenescens ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim polygalacturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang sudah dimiliki secara alami. Yang berikutnya, tembakau. Nah, sifat yang dimodifikasi yaitu tahan terhadap cuaca dingin.
yang dimodifikasi, gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari Cyanobacteria diisi ke tembakau. Kultur adalah budidaya, dan jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Maka, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Lakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah: pertama, pembuatan media, yang kedua, inisiasi, yang ketiga, tahap sterilisasi, yang keempat, tahap multiplikasi, yang kelima, tahap pemekaran, dan yang terakhir, tahap aklimatisasi. Inilah gambar tahapan kultur jaringan pada tumbuhan.